Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mohon perwakilan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya, sehat semua ya? Ya, walaupun sekarang sudah musim hujan, ya tetap jaga kesehatan karena sekali lagi kita sudah di awal pembelajaran semester 2. Ya, untuk semester 2 ini kita sudah mulai untuk pembelajaran sehingga tetap jaga kesehatan sehingga agar nanti untuk pembelajarannya kalian bisa fit sehingga materi yang kalian terserap juga menjadi lebih efektif dan lebih baik seperti itu. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran saya akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Nanti yang seperti biasa nanti saya panggil tolong beri sambil cek kelengkapan dan kerapian pakaiannya. Pertama, Agnia Almaira Hairani. Ya. Berarti yang alfa 1, yang sakit 1 ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita akan melakukan pembelajaran berkaitan dengan hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf dan roja dan tawakal lewat web pembelajaran atau LMS pembelajaran atau Learning Management System. Bisa di-scan barcode-nya untuk masuk ke link pembelajarannya atau ke LMS web pembelajarannya. Bisa di-scan kemudian diakses. Nanti kita akan pembelajaran lewat situ dari pengumpulan materi kemudian presentasi nanti kita melalui web LMS pembelajaran berkaitan dengan hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengawali pembelajaran kita awali dengan tadarus Al-Qur'an dulu berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan materi yaitu surat Al-Imran dan surat Al-Kahfi. Bisa dilihat semua di depan atau di HP masing-masing bisa dilihat ya? Bisa ya? Ya, kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu khauf, roja dan tawakal. Kemudian untuk capaian pembelajarannya itu memahami cabang-cabang iman atau syu'abul iman. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis cabang iman yaitu hakikat mencintai Allah yaitu khauf, roja, tawakal kepadanya. Kemudian peserta didik mampu menampilkan paparan cabang iman yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal. Kemudian sebelum kita masuk pembelajaran kita ice breaking dulu sebentar ya. Jadi nanti bisa berdiri semua? Bisa berdiri dulu semua. Kemudian bisa berdiri di kursi yang di sini, yang di antar. Stay, go back. Stay, go, ayo. Berarti muter, maju, mundur. Perhatikan, pegang pundaknya lagi. Pandang rearnya lagi. Perhatikan. Pegang pundaknya lagi, jangan sampai lepas. Perhatikan. Go, stay, back, back. Kemudian sebelum masuk pembelajaran kita akan mulai dengan pertanyaan pemantik dulu, ya bisa dibaca. Pertama, bagaimana bentuk seorang muslim takut kepada Allah? Apakah kita takut kepada Allah? Kamu takut gak kepada Allah? Ya, bentuknya apa? Apakah umpetan? Apakah tidak mau menemui Allah dengan sholat dan lain-lain? Apa yang harus kita lakukan kalau takut dengan Allah? Ya, bertakwa. Bertakwa itu apa? Berarti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian apa? Apalagi? Ya, menghindari iri dan dengki, kemudian bisa menghindari perbuatan dosa, kemudian menjaga diri dan lain-lain. Jadi bentuk takut kepada Allah itu harapannya bisa membuat kita lebih bertakwa. Karena sekali lagi, kita takut itu bukan kita karena hanya karena azab, tapi kita juga mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa harapan kita kepada Allah?
Kemudian harapan yang paling besar kalian kepada Allah apa? Mendapatkan pahala, bisa. Kita dengan beribadah bisa mendapatkan pahala. Apalagi harapan yang terbesar kita apa? Ya, mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumul qiyamah, bisa. Apalagi? Ya, meyakini kesempurnaan Allah. Yang paling penting adalah mendapatkan ridho dari Allah, sehingga Allah ridho kepada kita. Sehingga dalam kehidupan, kalau Allah ridho terhadap kita, maka kehidupan menjadi baik. Kemudian kalau kita masuk dalam akhirat pun, besok masuk surga, kalau Allah ridho terhadap kita, kita juga bisa menempati surga dengan nyaman seperti itu. Ya, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Kita mempelajarinya dengan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kita akan orientasi didik pada masalah dulu. Akan mengenalkan dulu berkaitan dengan hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Jadi akidah adalah pondasi utama dalam mengembangkan peradaban Islam. Akidah yang kuat mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan akidah yang rusak menghasilkan perilaku yang buruk. Jadi dalam Islam ada namanya akidah. Akidah itu adalah dasar keyakinan kita. Itu yang mendasari keimanan kita. Sehingga dengan adanya akidah, ya jadi amal juga menjadi baik, akhlak pun bisa menjadi baik. Dasarnya adalah akidah. Kalau berlainan akidah, maka itu sudah menyimpang dari Islam. Ya, materinya juga sudah saya sertakan di situ di web pembelajaran. Kemudian untuk problem based learning-nya nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 tentang khauf, kelompok 2 tentang roja, kelompok 3 tentang tawakal. Di sini ada jumlah siswanya ada berapa? 36. Ya, 36 ya. Nanti yang tidak masuk nanti juga dikasih kelompoknya juga. Berarti 1 sampai 12 berkaitan dengan khauf, kemudian 13 sampai 24 berkaitan dengan roja, kemudian 25 sampai 36 berkaitan dengan tawakal. Paham? Ya. Kemudian nanti secara kelompok menemukan solusi dari kurang tepatnya penerapan khauf, roja, dan tawakal dalam kehidupan. Nah, nanti isinya didiskusikan apa? Yang pertama adalah definisinya. Ya, baik dari khauf, roja, dan tawakal. Definisinya apa? Artinya apa? Penjelasannya apa? Kemudian contoh kasus dari penerapan yang tidak tepat. Ya, jadi contoh penerapan yang khauf yang tidak tepat gimana? Contoh kasus dari penerapan roja yang tidak tepat bagaimana? Dan contoh kasus dari penerapan tawakal yang tidak tepat bagaimana? Nanti bisa dituliskan di situ, nanti diskusikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu bagaimana penerapan khauf, roja, dan tawakal yang tepat. Ya, jadi yang pertama adalah definisinya dulu, kemudian contoh kasus penerapan yang tidak tepat. Khauf yang tidak tepat itu seperti apa, takut yang tidak tepat itu seperti apa, tawakal tidak tepat itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penerapannya dalam kehidupan yang tepat itu seperti apa. Paham? Ya. Kemudian nanti hasil diskusi dituliskan di LKPD online yang saya sertakan. Ini ya, sudah saya sertakan di situ. Nanti ditulis, dimasuk ke linknya, kemudian dituliskan nama, NIS, dan kelas. Kemudian baru dituliskan hasilnya di situ. Ada 3 pertanyaan di situ. Ya. Kemudian nanti menyajikan hasil diskusi, contoh kasus penerapan dan bagaimana penerapannya kehidupan dengan menggunakan aplikasi digital, misalkan Canva, PPT, Google Slide, dan yang lainnya. 3 itu nanti yang hasil diskusinya itu nanti ditempatkan di Canva untuk presentasi. Ya, kalau sudah nanti diupload di penyajian hasil diskusi, nanti diupload di situ, kemudian linknya aja yang di-share. Kan Canva ada yang di-share link itu aja ya, ada ya. Nah, nanti share link itu aja, kemudian dipastikan di situ untuk diupload. Nanti untuk hasil diskusi kita tampilkan di depan, nanti kalian presentasi di depan seperti itu. Kemudian nanti di akhir setelahnya nanti kalian secara kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sampai di sini ditanyakan? Paham ya? Jadi nanti sekali lagi saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu khauf, roja, dan tawakal. Kemudian diskusi tentang khauf, roja, dan tawakal sesuai dengan kelompoknya. Kemudian yang perlu dipelajari yaitu diskusikan yaitu definisi, contoh kasus penerapan yang tidak tepat, dan bagaimana penerapan yang tepat. Kemudian hasilnya dituliskan di LKPD dulu untuk masing-masing. Jadi untuk penulisannya masing-masing, hasil diskusinya bisa bersama-sama, tapi untuk penulisannya di LKPD masing-masing. Ya. Kemudian nanti dituliskan di Canva ataupun yang lainnya sesuai dengan aplikasi digital yang kalian pakai. Kemudian kalau yang itu secara berkelompok, satu kelompok satu aja. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian secara kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Kalau paham
bisa berkelompok. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Buka sumber-sumber lain juga boleh, Pak, di web ataupun yang lainnya juga boleh. Ngambil sumber juga boleh. Kemudian contoh penerapannya bisa, contoh kasus bisa. Nanti yang terakhir penerapannya dalam kehidupan yang tepat itu bagaimana. Rojak yang nggak harus sesuai dengan teks, nggak harus. Yang penting sesuai dengan kelompok ini hasil diskusinya apa rojaknya itu. Nah, setelah diskusi nanti dituliskan rojaknya apa. Disertai dalil juga boleh untuk mengetahui definisinya. Kemudian contoh penerapan kasus sudah paham ya. Contoh yang tidak tepat, misalkan rojak yang tidak tepat itu berharap yang berlebihan itu bagaimana. Dan contoh kasusnya bagaimana. Nah, nanti baru yang terakhir, bagaimana penerapan yang tepat itu bagaimana. Rojak, berharap yang tepat itu bagaimana. Bisa membuka sumber lain juga nggak apa-apa. Definisi khauf adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang lahir dari kesaudaraan akan kesadarannya dan kekuasaannya, termasuk ancaman azab dan siksa bagi yang melanggar perintahnya. Roja adalah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmat, ampunan dan karunia-Nya. Penerapan yang benar dalam kehidupan, melakukan usaha maksimal sesuai kemampuan, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah, menjaga hati tetap ikhlas menerima hasil yang tidak sesuai harapan, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik. Jadi sudah tepat ya, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Tetapi sekali lagi harus diiringi dengan usaha. Jadi usaha maksimal kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tawakal tanpa disertai hasil. Misalkan ujian nggak belajar, pengen hasilnya baik, itu juga tidak diperbolehkan. Yang tepat bagaimana? Ya melakukan usaha maksimal sesuai dengan kemampuan, baru diserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah kita pembelajaran tadi berbasis masalah tadi sudah dipresentasikan bagaimana dengan definisinya, bagaimana khauf, rojak dan tawakal, kemudian contoh penerapan yang tidak sesuai, kemudian penerapan yang tepat atau solusi penerapan yang tepat dalam khauf, rojak dan tawakal, maka kita simpulkan bersama. Jadi yang dimaksud itu khauf itu apa tadi? Khauf itu apa? Ya, rasa takut kepada Allah. Tapi rasa takutnya itu harus mendorong kita untuk berbuat baik dan menghindari dari perbuatan buruk. Sehingga rasa takut yang kita miliki harus berakibat positif pada kita. Sehingga rasa takut itu mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga dengan rasanya khauf itu, maka kita bisa beribadah dengan maksimal. Kemudian kalau dengan rojak artinya apa? Ya, berharap. Dengan berharap karunia Allah, harapannya dengan ibadah yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, kita berharap hasil yang terbaik dari Allah atau balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak berharap pada Allah sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi pesimis. Kita tidak kurang percaya diri terhadap ibadah kita. Itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian kita sedikit refleksi untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, apakah kita merasakan takut kepada Allah? Ya. Kemudian, Anda lebih sering memikirkan rahmat atau azab Allah. Jadi yang terpikir kita, apakah rahmat Allah atau azab dari Allah? Masuk neraka atau azabnya? Ya. Yang seharusnya maka kita harus dengan adil. Maka rahmat Allah, pahala yang besar, balasan di lancar rezekinya, surga, dan lain itu juga harus dipikirkan. Tapi juga azab dan yang lain-lain juga harus dipikirkan juga. Sehingga khauf dan rojak itu menjadi seimbang. Kemudian, bagaimana rasa takut mempengaruhi kita dalam kehidupan? Kalau rasa takut kepada Allah, jadi kita harus lebih apa? Beribadah dengan maksimal. Kemudian menjauhi ya larangan. Kemudian sekali lagi tetap mendalami ilmu agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, tetap semangat di awal tahun ajaran baru ini ya. Sekali lagi ini adalah tahun baru di mana kalian harus membuat perubahan ya, di mana harusnya tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena sekali lagi kita sudah diberikan nikmat umur dan nikmat waktu dan nikmat sempat dan nikmat kalian sudah bisa mengenyam pendidikan di SMK Negeri Bansari. Kalian bisa maksimalkan di situ sehingga kalian dengan rasa syukur kalian bisa menjadi siswa SMK Negeri Bansari, kalian bisa memaksimalkan belajar di sini sehingga kalian bisa mendapatkan cita-cita kalian. Doa mulai.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kurang lebih maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.